Oke, udah saya rekam. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya bisa raise hand. Di sini Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melanjutkan dari yang disampaikan Pak Iskandar ya, terkait materi konstruksi jalan raya 1 ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana melakukan perancangan ya, perancangan jalan, khususnya jalan baru ya. Jadi bukan rehab, tapi bagaimana sih dari awal kita semestinya merencanakan jalan. Ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin disampaikan Pak Iskandar di sini, saya review sedikit ya, yang terkait dengan geometri jalan raya. Nah ini saya yakin sudah juga dikasih, tapi mungkin saya peringkas. Jadi jalan itu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan 4 ini. Jalan itu fungsinya apa, terus kemudian jalan itu kelasnya kelas berapa, kemudian medannya seperti apa, dan siapa yang berwenang mengelola jalan tersebut. Ya. Wewenang mengelola itu ya siapa yang harus merawat, siapa yang harus melakukan reservasi, dan seterusnya. Nah, berdasarkan fungsinya, jalan itu dikelompokkan menjadi ini istilahnya. Jadi ada jalan arteri, ada kolektor, ada lokal. Ini secara umum ya. Ada arteri, kolektor, lokal. Kemudian ada sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Sama-sama di sini di primer juga ada arteri, di sekunder juga ada arteri. Kemudian ada kolektor, gitu ya, ada lokal-lokal. Jadi hierarkinya adalah yang paling tinggi statusnya ya arteri. Jadi ini yang paling penting, jalan paling penting. Jadi kalau kalian lihat, kalau dekat kampus, jalan arteri itu ya jalan Soekarno-Hatta. Gitu ya. Jalan arteri. Kemudian ada kolektor. Kolektor itu terkoneksi dengan arteri dan lokal. Nah lokal itu ya kayak jalan lingkungan, jalan kabupaten, dan seterusnya. Jadi definisinya ada di sini, bisa kalian baca sendiri, nanti juga Bapak upload di LMS ini. Kira-kira seperti itu. Nanti Bapak contohkan hubungannya seperti apa. Kemudian kita lanjut, nah ini berdasarkan kelasnya. Arteri itu kelasnya dari 1, 2, dan 3A. Gitu. Nah kelas ini yang membedakan apa? Pelayanannya. Jadi kalau yang diizinkan lewat di jalan itu muatan sumbu terberatnya lebih dari 10 ton, itu berarti kelas 1. Jadi Soekarno-Hatta itu ya pasti kelas 1. Gitu. Kemudian kelas 2 ini maksimal 10 ton. Kemudian kelas 3A 8 ton dan yang lain juga 8 ton. Gitu ya. Kemudian ini diambil dari ini PP 4393. Kemudian kalau berdasarkan medan ini terkait dengan topografi. Jadi kalau jalan medan itu disebut datar, jadi jalan dengan medan datar gitu. Notasinya D, itu kemiringannya kurang dari 3%. Ini persen ya satuannya ya. Kemudian kalau dia kategorinya perbukitan, itu 3 sampai 25%. Kemudian pegunungan itu yang lebih dari 25%. Ini dari modul ini, Road Design Engineering, yang diterbitkan oleh PU ya, yaitu Pusat Pembinaan ini, Puspin KPK. Ini juga materinya dari tadi, si Bima. Kemudian berdasarkan ini, wewenang pengelolaannya. Berdasarkan wewenang pengelolaannya. Ini contoh gambar, kebalik kayaknya. Nah ini. Wewenang pengelolaannya itu ada ini, ada jalan nasional, artinya ini yang mengelola langsung Kementerian PU. Gitu. Jadi kalau jalan ada proyek di bypass gitu ya di Soekarno-Hatta,
itu pasti sumber dananya APBN, kemudian pengelolanya adalah langsung dari Kementerian PU, yaitu Dirjen Bina Marga atau P2JN gitu. Kemudian kalau jalan provinsi, contohnya itu jalan Ria Kudu yang mau ke pintu tol itu, pintu tol Kota Baru, itu provinsi. Jadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang berwenang gitu. Ini. Tapi nanti setelah selesai katanya itu mau diserahkan ke nasional. Jadi karena dia menjadi arteri dari tadinya kolektor, karena ada tol, statusnya meningkat dari kolektor menjadi arteri. Kemudian jalan kabupaten kota, ya ini contohnya banyak kayak Komarudin yang dekat kampus gitu ya. Kemudian jalan desa yang masuk Gang Senen dan seterusnya. Kemudian jalan khusus ini termasuk di dalamnya adalah jalan tol. Nah contohnya ini. Nah, yang merah ini jalan nasional secara kewenangan pengelolaan ya. Kemudian secara kelas ini kelas saya nggak tahu, tapi biasanya ada rambu ya di jalan itu, ada tulisan 1, 2, 3A, 3B gitu ya. Nah ini bisa dilihat di rambu di jalan itu kalau kelasnya. Nah ini jalan dari arah Bandar Lampung menuju ke Kota Agung lintas barat gitu ya. Ini di Gisting. Jadi ini secara kewenangan pengelolaan nasional. Kemudian secara fungsi ini adalah arteri. Gitu. Kemudian kebetulan di sini nggak ada kolektor ya, jalan lokal. Kalau kolektor contohnya itu Komarudin. Atau kalau sebelum sini sebenarnya ada tuh yang menuju ke kecamatan lain kayak yang sebelum Pasar Gisting ke arah Gunung Batu, atau kalau di Pringsewu itu dari Pringsewu ke Ambarawa itu kolektor. Atau contoh lain lagi misalnya di mana daerah, kalau di kita itu ya tadi contohnya Ria Kudu, tapi nanti akan berubah status itu menjadi arteri. Atau yang di Ratu di Balau itu Wai Halim, Wai Kandis itu. Nah kira-kira seperti itu apa ya nomenklatur dari klasifikasi jalan, jalan raya khususnya. Oke, kita kembali ke sini. Nah ini saya yakin juga beberapa sudah dibahas ya. Apa itu damaja atau itu damija, dawasja gitu ya. Nanti kita lihat pakai gambar aja biar lebih enak. Kemudian potongan melintang jalan itu akan menjelaskan ini tentunya. Mulai dari badan yang terdiri dari jalur lalu lintas, lajur, kemudian di luar badan jalan ada bahu jalan, di tengah-tengah ada median, kemudian di pinggir ada pedestrian atau jalur jalan kaki. Nah, kemudian ada istilah ini juga nih. Nanti ini kan kita pakai juga. Yang terkait dengan volume lalu lintas gitu ya. Jadi kalau kalian selama ini mungkin lebih familiar dengan volume beton gitu ya. Jadi di lalu lintas juga ada volume yang satuannya ini gitu. Satuan mobil penumpang atau SMP. Jadi berapa SMP gitu volumenya menyebutkannya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian dalam merencanakan jalan tentunya kita harus tadi menghitung volume lalu lintasnya berapa. Itu biasanya dari survei gitu ya. Dan bukan volume lalu lintas saat ini, tapi volume lalu lintas sampai dengan tahun rencana. Misalnya jalan itu kita rencanakan untuk berfungsi sampai 25 tahun ke depan. Berarti ya dari data sekarang itu di forecasting gitu ya, diprediksi 25 tahun ke depan itu volumenya seperti apa. Nah, ini ada istilah FLHR, volume lalu lintas harian rencana. Jadi ini data yang saat ini gitu. Nah, yang ini FJR volume jam rencana ini ya harus direncanakan ke depan, dan di sini ada faktor ya. Nanti faktornya ini ada tabelnya gitu. OK-nya harus diambil angka berapa, F-nya harus diambil angka berapa. Ini tergantung kondisi dari jalan yang kita rencanakan. Dari kondisi dari data kondisi lokasi perencanaan dan juga yang diinginkan gitu. Tentunya saat merencanakan tadi jalan lokal, jalan arteri, jalan kolektor itu tentunya kan tingkat pelayanannya beda. Tentunya yang paling bagus tingkat pelayanannya ya jalan arteri gitu ya. Kemudian ini yang nggak kalah penting adalah kecepatan rencana. Gitu ya.
Jadi kecepatan rencana juga begitu, di jalan lokal ya nggak mungkin akan direncanakan dengan kecepatan tinggi gitu ya. Kalau di arteri boleh gitu ya. Makanya kalau kan ada batas maksimum kecepatan tuh, ada rambu gitu ya. Antara jalan kolektor, arteri dan jalan tol itu beda sekali ini ya. Batas kecepatan maksimumnya. Kemudian ada istilah ini juga, jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Jadi ini jarak pandang yang dibutuhkan untuk kenyamanan pengendara, gitu ya, pengendara untuk menghentikan kendaraan atau pengereman. Kemudian ini jarak pandang mendahului, yaitu jarak pandang yang dibutuhkan untuk mendahului minimal berapa. Gitu ya. Tapi ini kalau di jalan-jalan bahkan di jalan arteri ya, apalagi jalan kolektor ini agak sulit biasanya dipenuhi. Gitu. Kenapa ya? Karena tadi masyarakat kita kan tidak terlalu patuh dengan aturan gitu ya, atau sosialisasinya yang kurang, sehingga padahal di jalan itu kan ada istilah tadi, ada damaja, damija, dan dawasja gitu ya, dan di bangunan juga ada istilah GSB gitu, garis badan bangunan. Nah itu kadang-kadang sulit untuk ditemui, sehingga kita kadang ya tadi saat ingin mendahului kendaraan jarak pandangnya terbatas. Nah, ini istilah-istilah nanti bisa dibaca sendiri lah, gitu ya. Nah ini juga istilah-istilah nanti saya upload di LMS, bisa kalian pelajari sendiri, dan saya yakin juga beberapa pasti sudah diberikan Pak Iskandar. Nah kemudian ini, kita akan masuk ke sini, perencanaan geometrik. Gitu ya. Nah karena di sini geometrik, gitu ya, ini kita hanya merencanakan di awal ini adalah dimensi-dimensi gitu ya. Jadi lebarnya berapa, miringnya berapa, sudutnya berapa, jari-jari tikungan berapa. Nah, ke arah situ. Belum ke arah konstruksi, belum ke arah kekuatan jalan gitu ya. Misalnya jalannya flexible pavement pakai aspal gitu. Kita belum bicara ini harus di overlay tebel berapa, harus digilas pakai roller berapa lintasan, belum ke arah sana. Kita baru membahas tadi dimensi-dimensi saja. Nah ini perencanaan geometrik itu adalah ini aspek-aspek perencanaan bagian jalan. Ini yang pertama adalah trase. Trase itu adalah arah dari jalan, dilihat dari atas gitu ya. Jadi belok ke kiri, ke kanan, lurus, dan seterusnya. Jadi trase itu. Kemudian lebar. Lebar jalan ya terkait dengan tadi kelas pelayanan jalan gitu ya. Makanya kalau kalian lihat, satu lajurnya jalan arteri dengan satu lajurnya jalan kolektor tentu ya beda lebarnya, karena di situ kecepatan juga beda. Semakin kecepatan direncanakan tinggi, kecepatan maksimumnya tinggi direncanakan di jalan tersebut, tentu butuh lebar yang lebih gitu. Kemudian tikungan, kemudian kelandaian. Jika tikungan ini nanti terkait dengan jari-jari tikungan dan juga tipe tikungannya apa. Jadi nanti kita bahas ada 3 tipe tikungan. Kemudian kelandaian. Kelandaian ini kemiringan dari jalan. Baik itu ke arah memanjang maupun ke arah melintang. Dan tadi ini jarak pandang tadi ada 2 tadi. Dan juga kombinasi dari bagian-bagian tersebut sesuai dengan tuntutan dan sifat lalu lintas. Jadi tergantung karakter jalan yang kita rencanakan ya. Dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara waktu dan ruang dengan kendaraan agar dicapai efisiensi, keamanan, kenyamanan secara optimal dalam batas-batas kelayakan ekonomi. Gitu ya. Jadi dan ini jadi penting juga gitu ya. Jadi penting juga kelayakan ekonomi. Kenapa? Kita bisa aja desain jalan senyaman mungkin, tapi tentunya akan mahal gitu ya. Kita kan nggak mungkin buat jalan lokal kayak sirkuit MotoGP kan ya nggak mungkin gitu ya. Jadi sangat ini mempengaruhi juga. Dan faktanya adalah juga politis gitu ya. Politis. Kalian mungkin pernah dengar trasenya tol itu berubah berkali-kali sebelum dibangun kemarin ya. Nah itu salah satunya juga faktor politis. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan geometrik terkait dengan arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang dinyatakan dengan volume tadi. Kemudian perencanaan konstruksi jalan berkaitan dengan beban lalu lintas. Ini juga volumenya. Volume dan juga jenis tadi MST.
muatan sumbu terberatnya yang diizinkan melalui jalan itu kendaraan yang seperti apa gitu. Kalau kalian lihat di pintu tol itu kan ada kendaraan kelas 1, kelas 2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini nanti dibagi 3, ada kendaraan ringan, kendaraan sedang dan kendaraan berat. Yang selanjutnya, perencanaan geometrik merupakan tahap lanjutan setelah proses perancangan atau planning gitu ya. Proses planning berkaitan dengan analisis pengaruh jalan terhadap perkembangan wilayah, sifat lalu lintas yang harus dilayani dan kualitas pelayanan gitu ya. Kita nanti mungkin ke arah sininya, kualitas pelayanan gitu ya. Tapi yang ke sini kita nggak akan bahas yang ini ya. Proses planning berkaitan dengan analisis pengaruh jalan terhadap perkembangan wilayah gitu ya. Kita tidak akan bahas ini. Ini biar menjadi diskusinya orang-orang planologi gitu ya. Orang-orang planologi. Nah, kita ke arah teknisnya, ke geometri jalan. Oke, jadi kualitas pelayanan apa yang diinginkan nanti dinyatakan dengan data gitu ya. Kecepatan rencana berapa, ini kelas jalannya berapa, dan seterusnya. Nanti baru kita rencanakan geometrik. Nah, ini tahapannya. Tahapan dan prosedur gitu ya. Penentuan trase jalan. Ini bisa metode konvensional dan juga metode yang berkembang saat ini dengan teknik fotogrametri. Metode konvensional itu apa sih? Mudahnya gini. Metode konvensional itu kita ngukur topografi dulu dan situasi di calon jalan yang akan kita desain gitu ya. Jadi setelah ketemu kontur, nanti kita tarik trasenya. Cara menarik trase gimana? Intinya adalah sebisa mungkin menarik trase jalan itu menghindari terlalu banyak memotong garis kontur. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak memotong garis kontur, tentu pekerjaan tanahnya akan sangat besar volumenya, gitu ya. Tapi juga kita nggak bisa bebas narik itu dengan acuan itu. Kenapa? Karena kita tentu membuat jalan itu juga terkait dengan kepemilikan lahan yang akan dilalui, gitu ya. Ini bisa nggak misalnya, atau sudah ada rumah belum, dan seterusnya. Jadi tadi pertimbangan ekonomi menjadi penting. Kemudian metode yang modern dengan fotogrametri, ini ya sebenarnya ngukur topo juga, tapi ngukurnya mungkin nggak pakai TS, nggak pakai teodolit, nggak pakai WP, tapi menggunakan drone. Ya, jadi UAV gitu, UAV atau drone. Nah, setelah diukur pakai drone, nanti dibuat peta 3 dimensinya. Nah, ini juga ya harus pakai software gitu ya. Softwarenya bisa Agisoft Photoscan atau Pix4D gitu ya. Nanti saya contohkan ininya. Yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Kemudian ini analisis lalu lintas. Jadi volume dan jumlah lalu lintas tadi ya. SMP tadi satuannya ya, atau LHR lalu lintas harian rata-rata. Kemudian sifat dan komposisi lalu lintas, ini terkait dengan tadi jenis kendaraan yang diizinkan melalui. Kemudian kapasitas jalan direncanakan seperti apa gitu. Artinya kalau direncanakan dengan kecepatan tinggi, tentunya jumlah lajur, lebar lajur itu akan berpengaruh di situ. Nah, mungkin nggak di lokasi tersebut itu dicapai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini penentuan kecepatan rencana. Kemudian kecepatan rencana ini maksudnya kecepatan maksimum yang diizinkan ya di jalan tersebut. Kemudian perencanaan geometrik. Nah, ini yang kita nanti akan stressingnya di dua ini ya, penentuan kecepatan rencana sama perencanaan geometrik, baik itu arah horizontal maupun vertikal. Jadi kita akan ini di dua ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini, kalau kalian merencanakan jalan, ini harus dilakukan, gitu ya. Terutama sampai ke perhitungan ini, anggaran biaya. Jadi, setelah gambar di jalannya itu selesai, nah kalian sudah, waktu gambar teknik, kan sudah dapat tuh gambar teknik, dan gambar teknik jalan jembatan, mana menampilkan gambar rencana jalan. Oh, ada situasi, kemudian ada long section, ada cross section gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa menghitung ini. Perhitungan kuantitas pekerjaan tanah. Kemudian perencanaan perkerasan jalan. Apakah dia flexible pavement, apakah dia rigid pavement gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa menghitung ini. Perhitungan anggaran biaya. Nah, ini akan di semester selanjutnya nanti.
Kemudian di sini keamanan lalu lintas nanti banyak di mata kuliah teknik lalu lintas ya. Artinya di situ butuh apa saja gitu. Apakah butuh kerb, apakah butuh pagar pengaman jalan dan seterusnya. Rambu, penempatan rambu dan seterusnya. Nah, setelah itu baru analisis ekonomi dan keuangan. Ini visible atau tidak gitu secara ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ini masih tahap prosedur. Jadi yang pertama kalian harus menyiapkan ini. Dan skalanya itu 1:1000. Jadi cukup detail. Kalau dengan skala yang lebih besar boleh nggak boleh, misalnya 1:500. Tapi kalau lebih kecil dengan skala 1:1500 ya artinya tidak standar petanya. Ini skalanya cukup detail, skala 1:1000 artinya 1 senti di peta. Kalau peta itu di print gitu ya. 1 senti di peta itu 1000 senti di lapangan. 1000 senti itu berarti 10 meter. Jadi sangat jelas tuh. Kemudian penentuan trase jalan tadi narik-narik. Kemudian penentuan koordinat PI. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut PI itu apa ya? Ini sebenarnya point of intersection. Nanti kita lihat seperti apa sih mencari koordinat PI. Kemudian di perencanaan itu ada yang pertama merencanakan alinyemen horizontal. Ini sebenarnya paling penting adalah merencanakan tikungan tadi, yang ada 3 jenis tadi. Jadi dengan kondisi yang ada, itu tikungannya yang paling cocok nanti apa gitu. Kemudian ada alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal ini adalah ada yang arah memanjang, ada yang arah melintang. Arah memanjang itu ya naik turunnya jalan atau jalan itu datar, nanjak, turun di mana gitu. Itu harus terlihat di penampang memanjangnya. Dan penampang melintangnya itu adalah kemiringan ke arah samping. Yang kalau normalnya 2% itu kan. Ada yang miring ke arah luar, nanti pas tikungan ada yang miring ke arah dalam, dan seterusnya. Kemudian pelebaran pada tikungan. Jadi untuk tikungan tertentu itu dibutuhkan pelebaran, perkerasan di bagian tikungan itu. Jadi kalau kalian sering lihat kan lebar lajur di bagian tikungan, itu biasanya diperlebar. Kemudian kebebasan samping. Kebebasan samping itu ini di luar badan jalan, tapi harus artinya tanamannya nggak boleh nutupin pandangan, gedungnya nggak boleh terlalu tinggi sehingga menghalangi jarak pandang dan seterusnya. Nah, penentuan jenis tikungan. Nah, tikungan itu ada 3 jenis ini, yaitu full circle, spiral, circle, spiral, kemudian spiral, spiral. Nah, nanti bedanya seperti apa kita lihat. Kemudian pengembaraan hasil rencana. Jadi setelah ini kita desain, oh dapat yang tikungan pertama pakai mana, yang kedua pakai mana, kita gambar. Yaitu gambar alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal itu tadi trase itu. Trase plus tikungannya sudah jadi gitu. Jadi nanti ada skema tikungannya. Seperti waktu gambar itu, waktu gambar di gambar teknik, Bapak pernah ceritakan ya. Ini kita skip aja dulu ya, ini karena ini adalah menjelaskan tentang tikungan gitu ya. Kemudian ada profil memanjang. Profil memanjang itu, nah ini nanti di sini sudah ada tuh penjelasan tentang tikungan. Tapi dari penampang memanjangnya, kemudian naik turunnya jalan. Di mana yang bagian datar, di mana yang bagian turun, di mana yang bagian nanjak. Kemudian ada penampang melintang. Nah, penampang melintang ya tadi cross section yang dipotong di STA tertentu, kemudian dijelaskan bagian-bagiannya. Nah, gambarnya kan hanya seperti itu sebenarnya jalan. Nah, kira-kira kalau dibuat diagram alir seperti ini, jadi kita sediakan peta situasi dan topografinya. Jadi dua-duanya ya, jadi nggak bisa hanya salah satu. Misalnya situasi saja, kita nggak akan tahu naik turunnya lahan di daerah itu seperti apa. Atau topografi saja yang nggak bisa juga, karena kita jangan-jangan kita nanti membuat trasenya melalui lahan yang memang nggak bisa dipakai untuk jalan gitu ya. Misalnya apa? Oh di situ ada kantor apa gitu ya, kantor. Misalnya Koramil apa, Kodim apa, Polsek atau apapun gitu, misalnya stadion yang nggak bisa, tentunya itu harus dihindari. Makanya butuh peta situasi dan topografi. Yang skalanya adalah 1:1000. Setelah itu dari berbekal 2 peta ini,
Peta ini bisa 2 peta atau petanya di overlay gitu ya. Jadi di satu lembar itu sudah menjelaskan situasi dan topografi. Kemudian ditarik trasenya. Ya. Nah setelah trase ditarik, ini kita akan dapat koordinat PI. Jadi point of intersection PV. PV itu tadi ini penjelasannya adalah sebenarnya di penambang memanjangnya. Jadi dia gali atau nimbun gitu ya di asnya gitu. Kemudian setelah itu bisa merencanakan ini elemen vertikal tadi. Oh di awal STA 0 ini digali apa ditimbun gitu. STA selanjutnya seperti apa sehingga nanti ada garis tanah asli, kemudian juga ada garis rencana perkerasannya. Gitu. Nah di perkerasan juga ada syarat ya, ada syarat nanti kemiringan maksimum, kemudian jarak pandang juga ke arah depan itu harus diperhitungkan. Kemudian bisa juga merencanakan ini alignment horizontal. Ini bisa saja mana yang dulu silahkan. Gitu. Tapi ini yang akan banyak di sini perencanaan alignment horizontal. Nah, yang pertama adalah lakukan dicoba dengan jenis tikungan full circle. Nah, setelah dihitung secara geometrik, memenuhi enggak tikungan full circle ini? Syaratnya apa? R hasil perhitungan, jari-jari tikungan hasil perhitungan ini harus lebih dari atau R minimum, dari jari minimum tikungan. Kalau oke, R-nya lebih dari R min, ya sudah ini full circle bisa dipakai. Gitu. Kalau enggak, tikungannya diganti jenisnya menjadi spiral, circle, spiral. Gitu. Ini juga diuji, masuk enggak? Syaratnya apa? LC-nya ini harus lebih dari 20 meter. Gitu. Kalau iya, berarti SCS bisa dipakai. Spiral, circle, spiral bisa dipakai. Kalau enggak, pilih yang jenis terakhir yaitu spiral-spiral. Oh ya tadi ini jari-jari kalau LC ini adalah tali busur, panjang tali busur yang terbentuk dari jenis tikungan ini. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kalau di sini oke ya udah langsung gambar rencana. Kalau enggak ke sini dulu, ternyata oke di sini langsung gambar. Ini kalau enggak ya berarti terakhir langsung digambar. Nah, gambarnya ada 3. Yang pertama adalah perencanaan pelebaran perkerasan pada tikungan. Kemudian perencanaan kebebasan samping dan perencanaan super elevasi. Kalau ini gampang tinggal lihat tabel ya. Maksudnya kalau kecepatan sekian, jalan arteri, kelasnya kelas berapa, itu kan lebarnya butuh sekian. Gitu ya. Yang sini juga ya. Yang di sini ini terkait dengan kemiringan ke arah samping gitu ya, ke arah samping. Dia miring keluar, datar atau ke dalam. Nah, di bagian mana itu terjadi? Nah, ini super elevasi. Nah, setelah semua dilakukan, ya sudah gambar lengkapnya dari jalan tersebut mulai dari ini plan profile yang terdiri dari cross section dan long section. Yang plan profile ini ya. Kemudian dan juga pendetilan dari jalan tersebut. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak ada? Kalau tidak ada, Pak lanjut dikit. Tapi suara Bapak kedengeran nih ya? Halo, cek. Oh, terdengar. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak lanjut dikit. Ini aspek fisik dan topografi medan. Jadi selain topografi sebenarnya ada aspek lain yang sangat menentukan dari perancangan jalan. Yang paling penting adalah geotekniknya atau tanahnya ya, mekanika tanahnya. Aspek fisik dan topografi medan itu sangat mempengaruhi perencanaan bagian-bagian jalan.
Jadi apa yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya daerah itu di tebing gitu kan. Oh, berarti butuh pagar pembatas jalan atau pelindung jalan gitu ya, barrier jalan. Itu contohnya. Kemudian keadaan tanah dasar mempengaruhi lokasi dan bentuk geometrik jalan. Ini tanah dasar itu ya nanti kalau kalian, saya nggak tahu sudah dipakai belum alatnya, kita punya DCP gitu ya, punya DCP itu digunakan untuk mengidentifikasi kalau kita mau buat jalan dengan batasan CBR tertentu persen ya, berapa persen itu tanah itu harus dikupas berapa tebelnya, berapa senti atau berapa meter gitu ya. Nah, itu kan terkait nanti tentunya bentuk geometrik jalannya akan menentukan apakah di situ datar, apakah di situ turun, apakah di situ nanjak gitu. Nah, kalau nanjak dan turun dengan kemiringan tertentu, apakah boleh di situ ada tikungan dan seterusnya gitu. Oke, Pak lanjut. Kemudian tanah dasar jelek atau air tanah yang tinggi, maka rasa harus dipindah atau perlu timbunan tinggi. Nah, di sini kalau tanah itu jelek artinya tanah misalnya rawa atau sawah gitu ya. Air tanahnya kebetulan tinggi gitu karena dia elevasinya rendah di daerah tersebut, maka yang paling ideal adalah trasenya dipindah gitu. Tapi kadang-kadang ya nggak bisa memang harus lewat situ gitu. Oh berarti perlu apa di situ? Apakah cukup ditimbun dengan timbunan dengan tinggi tertentu atau bahkan butuh infrastruktur lain seperti jembatan gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian di daerah dengan curah hujan tinggi perlu lereng melintang lebih besar atau alanyemen jauh lebih tinggi dari tanah asli. Nah ini artinya agar jalannya itu tidak terendam. Jadi saat hujan deras kanan kiri terendam, akses urat nadi ekonomi ya, bentuknya dan jalan itu masih bisa berfungsi gitu. Itu maksudnya itu. Kemudian untuk daerah yang datar perlu perencanaan drainase yang baik. Ini seringkali juga terabaikan bahkan di jalan nasional. Mungkin kalian pernah lihat di depan Islamic Center itu atau Al-Kausar gitu ya. Itu kalau hujan kan sering tergenang ya di median jalan. Karena jalannya miring ke arah dalam gitu ya. Karena di situ kan agak nikung makanya dibuat miring agak miring ke dalam, tapi di dalamnya median. Di bawah median itu nggak ada drainasenya. Gitu. Padahal perkerasannya fleksibel pavement. Ya, sehingga ya di situ akan menggenang sehingga secara nggak langsung saat hujan yang berfungsi hanya satu lajur gitu. Lajur satunya mati karena orang nggak ada yang mau lewat situ. Gitu. Kemudian yang lain, daerah pegunungan mempengaruhi pemilihan lokasi dan bagian-bagian jalan lainnya, bahkan tipe jalan. Nah ini daerah pegunungan yang berapa tadi? Persentasenya lebih dari 25% gitu ya kemiringannya. Ini tentu akan mempengaruhi ya dimensi dari jalan, geometrik dari jalan itu. Kemudian daerah pertanian dan industri banyak kendaraan truk yang berbeda dengan daerah pemukiman wisata di mana banyak penumpang. Nah ini artinya ini tipe pelayanan, kelas jalannya gitu ya, MST-nya tadi gitu, muatan sumbu terberatnya. Jadi kalau daerah industri tentunya kelas 1 itu karena dia banyak kendaraan berat. Kemudian jalan di rural area banyak kendaraan kecepatan tinggi yang perlu syarat perencanaan lebih berat dibanding jalan untuk urban area yang didominasi kendaraan kecepatan rendah. Jadi rural area itu sebenarnya pedesaan, yang urban area ini jalan perkotaan. Kalau jalan kota kan biasanya memang untuk jalan protokol itu kan kendaraan berat dilarang ya untuk jam-jam tertentu. Gitu. Kemudian yang rural area ini ya ini tapi tidak semua kelas jalan ya, ini hanya berlaku untuk arteri sepertinya. Karena di sini kecepatan tinggi. Karena kalau jalan lokal ya untuk kecepatan rendah. Jalan nasional gitu. Nah, ini perlu diperhatikan karena di situ banyak kendaraan tinggi sehingga perlu perencanaan lebih berat gitu. Lebih berat itu ya artinya kecepatan rencananya didesain lebih tinggi, kemudian MST-nya lebih tinggi juga sehingga ya kelas jalannya tentu kelas jalan yang lebih tinggi juga gitu ya. Bisa di kelas 1. Kemudian
Kemudian pemilihan trase di rural lebih bebas daripada di perkotaan. Iya ya, karena kalau di pedesaan kan belum terlalu padat, kalau di perkotaan padat gitu. Kenapa tol kita nggak lewat kota gitu, tol Lampung gitu ya? Ya karena akan sangat mahal ongkos ekonomi, sosial dan politiknya tentunya. Kemudian lanjut, nah ini dari tadi kan aspek fisik ya, kemudian dan topografi, sekarang aspek lalu lintasnya atau trafficnya. Data lalu lintas merupakan dasar utama perencanaan geometrik dan penentuan tingkat pelayanan. Nah, nanti survei survei LHR itu namanya, survei LHR. Jadi kalian mungkin pernah lihat orang di Dishub gitu ya, pakai counter itu alat penghitung itu ada beberapa biji gitu. Biasanya pas Lebaran tuh. Nah, dia survei tuh. Jadi, kendaraan ringannya dari jam sekian sampai jam sekian berapa ribu, kendaraan sedangnya berapa ribu, kendaraan beratnya berapa ribu. Nah, itu salah satu bentuk surveinya. Kemudian volume lalu lintas menentukan jumlah jalur, jumlah lajur, dan lebar perkerasan. Kemudian, ini kan sudah disampaikan ya dengan Pak Iskandar, bagaimana menyatakan jalan dalam istilah jalur lajur. Gitu ya. Kemudian besaran volume lalu lintas dinyatakan dalam ini. Nah ini, satuan mobil penumpang. Nah, nanti ada ekivalennya tentu. Misalnya gini, satu hari itu ada trailer lewat 10, kemudian mobil penumpang 10. Tentunya kan jumlah SMP-nya ya enggak 20. Nanti ada angka ekivalennya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi tidak serta-merta dijumlahkan 10 trailer plus 10 mobil penumpang itu sama dengan 20 SMP. Ya, enggak begitu, nanti ada angka ekivalennya. Kemudian data dasar adalah ini LHR. Lalu lintas harian rata-rata. Nah, dari LHR dihitung dua tadi. Volume lalu lintas harian rata-rata dan volume jam rencana. Ini biasanya peak hour-nya ya yang dipakai. Sehingga saat peak hour pun jalan tersebut masih dapat berfungsi sampai dengan tadi tahun rencana. Misalnya 25 tahun ke depan. Ini komposisi lalu lintas tadi juga. Artinya kendaraan ringan, sedang, berat itu diizinkan semua atau dibatasi hanya sampai kendaraan sedang dan seterusnya. Kemudian kecepatan rencana. Ini adalah kecepatan yang dipilih untuk perencanaan yang mengkorelasikan bentuk-bentuk setiap bagian jalan yang mempengaruhi keamanan perjalanan kendaraan. Nah, itu. Nah, di sini kaitannya tadi dengan kemungkinan perencanaan untuk tadi kenyamanan, keamanan berdasarkan ini kecepatan rencana. Jadi makanya kalau di tol itu kan kecepatannya bahkan ada kecepatan minimum kalau di tol, nggak boleh lebih lambat dari 60 km per jam misalnya. Dan kecepatan maksimumnya bisa 100, bisa 120 gitu kan. Ya itu tergantung kondisi jalan itu direncanakan seperti apa, lebar lajurnya berapa, tikungannya jari-jari minimumnya berapa, dan seterusnya. Kemudian kecepatan ini merupakan kecepatan menerus tertinggi, di mana kendaraan dapat berjalan dengan aman bila cuaca mengizinkan dan kepadatan lalu lintas rendah. Sehingga hanya bentuk jalan saja yang menentukan keamanan perjalanan kendaraan. Ya, bentuk itu ya dari geometriknya ya, baik itu lebar, kemiringan, dan jari tikungan. Kemudian penentuan kecepatan rencana harus dilakukan bersama dengan mempertimbangkan ini. Nah, ini. Yang pertama adalah sifat medan, artinya ini topografi existing. Jadi daerah itu datar, berbukit, atau gunung gitu. Nah, kalau gunung ya nggak mungkin kita akan rencanakan jalan itu dengan kecepatan 100 km per jam gitu, kan nggak mungkin. Kemudian tipe jalan ini lebih ke tadi fungsi pelayanannya ya. Apakah di arteri, apakah kolektor, apakah lokal. Kemudian biaya konstruksi, gitu ya. Biaya konstruksi ini artinya ketersediaan dananya berapa sih untuk jalan ini gitu. Jangan-jangan kita desain senyaman mungkin tapi biayanya terlalu mahal sehingga nggak ekonomis. Kemudian antisipasi tren perkembangan kecepatan kendaraan yang akan datang. Kalau ini sih tidak terlalu ini ya, karena dari tahun ke tahun kan kecepatan kendaraan, ini maksudnya kendaraan ini ya umum ya, bukan kendaraan sport gitu. Jadi ya
tidak terlalu signifikan. Artinya data-data saat ini masih bisa digunakan untuk perencanaan ke depan. Nah, ini contoh tadi peta itu ya, topografi, situasi, dan trase. Jadi ini ada garis kontur nih yang kuning-kuning nih. Kemudian ini trasenya. Ini jalan bypass yang di Natar. Kemudian ini ada jalan tol. Ini kan jalan yang baru nih, jalan yang lama. Tuh. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan memilih apa ya tadi ini. Di sini benar-benar nggak memutus kontur nih. Berarti di sini minim sekali pekerjaan tanahnya. Nah, di sini mutus kontur dari sini ke sini. Ini berarti banyak pekerjaan tanah. Nah, di sini tidak terlalu memotong kontur lagi gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu rasanya. Tapi tidak hanya ini yang saya bilang, ini topografi, kita juga butuh peta situasi gitu ya. Misalnya di sini sebenarnya bisa nih, gini kan. Oh, tapi di sini ternyata sudah padat permukiman, tentunya akan sangat mahal biayanya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa dibilang ini situasinya atau tutupan lahannya nih. Ini kan yang ini permukiman nih. Makanya dia ya enggak ya menghindari gitu loh. Menghindari sini yang lahan kosong saja atau kebun aja yang dilewatin, bukan rumah gitu. Nah, peta ini dari mana gitu ya. Nah, kalau peta ini sumbernya banyak. Ini yang paling bagus kalau topografi adalah mengukur langsung. Pakai waterpass, pakai theodolite, pakai total station, pakai geodetik gitu ya. Atau kalau untuk perencanaan awal, artinya pre-DED-nya, pra-DED-nya, ya kita bisa juga menggunakan data sekunder, misalnya dari SRPM. Nah, kalau ini dari mana? Ini bisa memanfaatkan foto udara dari citra yang kita download atau langsung difoto dengan drone. Gitu. Contohnya, nah seperti ini. Nah, ini kan rumah ya. Nah, ini yang tol tadi, ini yang jalan nasional. Nah, ini yang metode tadi. Nah, saat ini berkembang yang seperti ini. Jadi difoto pakai drone, kemudian diolah dengan software tertentu, dapatlah ini. Foto 3 dimensi atau peta 3 dimensi. Jadi benar-benar kelihatan naik turunnya itu. Kalau di sini ini kalau angkanya nggak dimunculin, misalnya ini ya yang ekstrim ya. Ini kita nggak tahu ini bukit atau lembah. Kalau misalnya angkanya nggak dimunculin gitu ya. Tapi kalau dimunculin ya ketahuan. Begitu ke arah sini semakin besar angkanya berarti bukit. Kalau dari sini ke sini semakin kecil, oh berarti lembah. Gitu. Kalau yang di sini ya sudah sangat jelas gitu ya. Sudah sangat jelas tergambar. Ini untuk topografi. Kemudian tadi yang tadi Damaja, Damija, dan Dawasja. Jadi kalau daerah manfaat jalan itu mulai dari batas drainase ke drainase kanan kiri itu. Atau kalau ada barrier ke arah barriernya. Nah itu. Atau trotoar ya sampai trotoarnya itu Damaja. Kemudian kalau Damija ini sampai batas pagar gitu ya. Batas pagar daerah milik jalan. Kemudian kalau daerah pengawasan jalan ini sampai ke di luar Damija, artinya misalnya ada pagar rumah orang itu sampai bagian rumah itu daerah pengawasan jalan. Artinya apa? Saat sebenarnya misalnya bangunan komersial ruko gitu ya. Di daerah situ itu maksimal berapa lantai rukonya. Nah, itu. Yang Bapak ya termasuk bukan hanya ketinggian lantainya tapi juga dia harus mundur berapa gitu ya dari batas Damija ini itu garis sepadan bangunan. Kemudian ini contoh cross section ini sering sekali sudah sangat paham lah ya. Ini yang kondisi lurus jalannya normal gitu ya. Ini 2% kan. Miring ke arah luar semua gitu ya. Ke arah luar semua. Kemudian baunya miringnya lebih dari 2%. Jadi sangat tergantung kondisi. Kemudian nah ini yang tikungan tadi. Jadi tadi Bapak bayangnya gini
Dari sini ini masih normal. Ini kayak yang lurus ini nih. Yang lurus ini terjadinya dari sini, dari jauh lah, dari sini sampai batas ini, SLE ini. Gitu. Atau dari sini ke sana terus. Nah itu lurus. Nah berarti desain jalannya seperti ini, semua miring keluar. Gitu. Tapi begitu sampai ke titik TS ini super elevasinya berubah. Yang lajur ini adalah datar, yang lajur ini tetap miring sama dengan ini, EN. Nah, ini. Kemudian sampai di SC, gitu ya. Ini tipenya spiral, circle spiral kebetulan. Jadi sampai awal sampai sini namanya spiral, spiral S gitu ya. Makanya di sini TS, di sini SC. Ini kalau kalian jajarkan kan jadi TS strip SC gitu ya. Jadi dari titik pangkalnya ini S spiral ke S spiral masuk ke circle gitu. Jadi mulai dari sini bentuknya seperti ini. Bagian sini datar, kemudian bagian sini masih miring normal. Gitu, 2%. Kemudian sampai di SC sini, jadi sampai sini ke sini masih datar, sampai SC sini ini sudah masuk ke daerah super elevasi. Jadi miringnya searah semua ke sini. Jadi sampai sini miring ke dalam, sini miring keluar. Atau sebenarnya ini miringnya langsung gitu. Jadi dari tepi kiri ke tepi kanan ini miring dengan kemiringan yang sama. Nah, nanti E-nya berapa ya? Tinggal dari rencananya. Jadi di sini tidak lagi nanti 2%. Jadi lebih. Kemudian dari sini sama nih. Dari SC ke CS. Nah, inilah yang lengkung spiral. Lengkung circle gitu ya. Yang sini spiral, circle. Nah, di sini spiral lagi. Kondisinya sama dengan yang di sini. Begitu sampai sini nanti kondisinya seperti sampai sini, normal lagi sampai sini. Dari sini ke sini itu kayak gini, ya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang tadi point of intersection. Jadi point of intersection itu dari garis as rencana jalan itu ditarik lurus gitu ya, ditarik lurus saja. Dari arah sini tarik lurus, kemudian dari sini juga tarik lurus. Nah, nanti perpotongannya di mana? Inilah titik point of intersection. Nah, ini. Tapi dia nanti walaupun jadi data perencanaan, PI ini tidak akan masuk di badan jalan gitu, pasti berada di luar. Nah, kita bahas satu persatu nih. Ini mulai menarik ya. Nih, full circle. Jadi tikungannya hanya satu. Kalau kita ini kan di sini normal gitu ya. Kemudian di sini spiral, di sini daerah circle, di sini daerah spiral. Gitu. Kalau yang ini full circle. Jadi ini daerah ini nggak ada gitu, daerah ini nggak ada. Jadi ke sini normal langsung miring gitu. Nah ini full circle seperti ini, sketsanya seperti ini. Ini kan sama ya, ini as jalan. Nah, di sini PI-nya. Ini parameter-parameternya. Ini nanti digambar di situasinya, di layoutnya. Kemudian ini digambar di penampang memanjang dari gambar jalan itu. Oh berarti ini super elevasinya pakai ini nih. Nah, ini plus 2,9% sisi kiri, gitu kan? Oh berarti di sini miring 2,9%. Nah, kemudian yang sini minus 2,9%. Oh ini berarti ini miring ke dalam, ini miring keluar. Kalau digambar ya lurus begini. Ini kan miring ke dalam, ini miring ke dalam, keluar. Seandainya ini median kan ini miringnya ke arah median, yang ini miringnya ke arah drainase ke tepi jalan. Nah, sehingga seperti ini. Nah ini kan bagian lengkung, ini bagian lurus. Jadi dari lurus langsung lengkung kalau dia full circle. Gitu ya. Jadi ini nggak ada. Jadi gambar ini pindah ke sini lah gitu kira-kira. Nah ini batas-batasnya. Kemudian gambar yang lebih jelas ini full circle. Nah ini.
Nah, saat kita menarik garis as gitu ya, lurus gitu ya, kemudian ini juga lurus di extend gitu, nah akan terjadi perpotongan di sini atau intersection di sini. Nah, di sini tentunya akan membentuk sudut kan. Nah, sudutnya, nah inilah yang disebut sudut tikungan gitu. Nah, inilah yang dasar awal kita merencanakan tikungan ini cocoknya apa. Oh, ternyata di sini cocoknya full circle. Nah, lengkungnya mana? Ini LC ini, panjang busur lingkaran. Nah, nanti kita ya nanti pasti kita coba gimana cara mendesainnya. Kemudian yang spiral, circle, spiral. Ini kayak yang ini. Nama ya. Nih, dari sini ke sini normal, kemudian spiral, circle, normal lagi gitu. Makanya di sini ada lengkung spiral, ada lengkung circle, lengkung spiral lagi. Kalau yang tadi kan LC saja. Nah, ini LC saja, lengkung circle aja. Nah, ini angka-angka ini bukan angka yang pasti segini ya, ini contoh dari soal ini sebenarnya gambar ini. Jadi ya belum tentu ini angkanya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini skemanya seperti ini ya, sama tuh. Awalnya adalah narik garis as ketemu sudut tikungannya, kemudian baru didesain menggunakan persamaan spiral, circle, spiral. Gitu ya. Jadi dari sini ini spiral, circle, spiral. Kemudian yang spiral-spiral, gitu ya. Spiral-spiral. Jadi dia nggak punya LC gitu ya. Dia hanya punya LS. LS dan LS. Nah, skemanya seperti ini. Jadi kalau digambar kayak layang-layang, saya juga dulu waktu kuliah, ini kuliah teknik kok disuruh buat layang-layang. Ternyata itu. Ini adalah menjelaskan dari desain tikungan jalan. Ya. Jadi di sini jari-jari tikungannya ini panjang busur atau LS-nya ini. Ini LS1, LS2 yang besarnya sama tentunya. Nah, kira-kira itu materi ini sebagai pengantar dari geometrik jalan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan, oh saya mau mendesain ini, jadi saya harus memperkuat di sini, dan seterusnya. Nah, sebelum kita diskusi, saya contohkan beberapa data ya yang bisa dipakai untuk perencanaan jalan, gitu ya. Kalau kita mengacu ke data sekunder, nah ini contoh data SRTM yang saya panggil di Global Mapper gitu ya. Jadi ini topografi umum. Jadi kita kalau merencanakan jalan di awal gitu, kalau jalan ini kayak jalan tol itu pasti awalnya ada pra-DED atau studi pendahuluan lah gitu ya. Sehingga ya daerah-daerah gini pasti dihindari gitu. Karena akan sangat mahal kalau melalui ini. Jadi sebisa mungkin ya pekerjaan tanahnya tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau tanpa pekerjaan tanah ya nggak akan mungkin tercapai jalan yang ideal gitu. Nah, ini contoh data SRPM raster. Kemudian nah ini setelah diolah kira-kira seperti ini. Nah, ini yang jalan tol ya. Ini jalan tol gitu. Jalan tol. Nah, kenapa jalan tol memilih di sebelah kanan sisi jalan nasional gitu? Kenapa nggak di kiri gitu? Ya karena dari topografinya kalau di kiri jalan nasional ini akan sangat mahal karena daerahnya terjal gitu ya. Terus kemudian jalan yang existing pun dia menghindari daerah-daerah seperti ini karena akan sangat mahal. Nah inilah contoh trase jalan. Nah, yang gambar tadi kan di daerah sini. Itu pengantar untuk kita. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Jadi ada gambaran atau malah jadi bingung? Halo? Cek.
Nggak ada yang nanya? Nggak nanya ini saya jadi bertanya-tanya. Paham, bingung, atau gimana? Halo? Nggak ada yang nanya? Oh, di mute host. Oke, saya... Oke, silakan. Kalau mau, ini buka mic. Kalau mau diskusi. Udah bisa. Pak, tadi coba minta tolong yang skema itu tadi, Pak. Yang... yang ini? Belum, Pak, yang masih di awal-awal yang skema Oh, ini. susunan itu. Ini bukan? Yang tentang apa plan itu. Oh, di Baganalir ini. Nah, Ini. itu kan dari penentuan koordinat PI dan PV itu kan langsung ke perencanaan alinyemen vertikal. Hmm. Itu bisa juga langsung ke plan profil dan complete drafting ya kan, Pak. Hmm. Bedanya dari apa penyelesaian kalau misal kita penyelesaian dari penentuan koordinat PI dan PV sampai ke plan profil itu apa kita harus memperhatikan tikungan-tikungan juga, Pak? Oh ya, jadi gini. Jadi di plan profil yang komplit ini gabungan dari alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal. Jadi kalau misalnya alinyemen vertikalnya sudah selesai kita desain, ya di sini harus nunggu dulu gitu. Nggak bisa langsung gambar ini semua, karena butuh data perencanaan dari alinyemen horizontal. Nah, kebetulan alinyemen horizontalnya agak panjang, karena dia harus merencanakan tikungan. Dan tikungan itu kan ada 3 tipe, kita harus milih mana yang paling cocok gitu ya. Milihnya pertama adalah dicoba ke full circle, apakah cocok apa enggak. Kalau enggak cocok, coba ke SCS atau spiral circle spiral. Kalau masih enggak cocok, berarti harus pakai spiral-spiral gitu. Nah, di sini baru nanti dari yang alinyemen horizontal kita bisa merencanakan lebar perkerasan, sumber elevasi, kebebasan samping. Nah, ini data inilah yang dipadukan dengan perencanaan alinyemen vertikal untuk menggambar gambar DED lengkapnya. Gitu, Ki. Jelas atau Baik, tidak? Pak. Jelas. Jelas Jelas, nggak Pak. Jadi penjelasan pada Bapak? Hah? akhirnya nanti disatukan ya Pak data Iya, dari alinyemen jadi vertikal. bukan ada plan profil untuk vertikal, kemudian plan profil yang horizontal nggak gitu, karena nanti ada gambar yang itu perpaduan antara data alinyemen vertikal dan data alinyemen horizontal. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau bentuk gambarnya kan sudah kita belajar ya di gambar teknik. Makanya di gambar teknik Bapak kasih itu. Jadi saat kesini kalian bisa lebih gampang memahaminya. Ada lagi atau tidak? Pak, saya mau Alan. nanya Alan. ini Pak, cara baca gambar skema yang tadi itu yang mana sih yang lupa sih. Ini. Yang satu ya Pak. Ini. Ini nih yang tadi. Ini. Nah ini. Oh Nah ya. itu cara. Oke, saya ini aja gambarnya saya edit sebentar aja dulu. Karena ini kebetulan sama dengan yang ini. Oke, saya jejerin aja biar jelas. Ini Alan. Ini kan? Iya Pak. Yang ini kan? satunya itu Pak. Hah? Itu apa yang satunya itu? Yang mana? Ya yang ini tuh, yang tadi Pak. Yang ini. Yang ini. Nah ya yang kayak yang bawahnya itu Pak. Oh ini. Oke. Yang ini maksudnya berarti mana yang spiral, circle, ini ya. Nih.
Nah, ya itu, Aduh, Pak. sorry. Ini saya pindah juga sekalian biar gampang dipahami. Cukup nggak tadi ya? Saya kecilin aja. Kelihatan ya? Kelihatan, Alan? Halo? Halo? Kelihatan nggak? Ya, Pak. Kelihatan ya? Pak. Nah, ini. Ini kebetulan sama persis ya. Ini untuk Kelihatan, jenis ya jenis tikungan Kelihatan. spiral, circle, spiral. Sampai situ paham ya? Ya. Ya. Pokoknya ini tikungan jenis ini. Spiral, circle, spiral. Itu kalau melihat gambar yang di atas gitu ya. Jadi ini adalah as jalan lah gitu kan. Ini as jalan. Jadi di sini belum kelihatan lebar jalannya berapa gitu. Lebar lajurnya berapa. Pokoknya ini as jalan. Kalau ada median berarti dia di median. Kalau nggak ada median dia di as jalan, di tengah-tengah jalan gitu ya. Nah ini. Nah, sini spiral, dari sini ya, dari titik ini spiral, circle, spiral. Gitu. Kemudian kalau melihat gambar yang di bawah sini, ini sebenarnya sama ini ya, yang ini ya. Cuma ini gambarnya nggak sampai di pusat lingkarannya gitu, nggak sampai di pusat lingkarannya yang 0 ini, gambar yang ini. Ini kan sama, yang ini sama. Nah, ini dengan ini itu sama. Tapi ini gambarnya dipotong nggak sampai 0. Kalau di nolin kan mungkin nggak kelihatan ya di sini. Nah, begitu melihat gambar ini adalah ini dari sini batas ini sampai SC ini yang spiral. Nah, spiral, ini circle, ini spiral. Ini paham ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian kalau melihat gambar yang ini, isometri ini kan sama sebenarnya dari sini. Dari sini, ini spiral. Jadi ini 3D-nya lah gitu ya, kalau dilihat 3 dimensinya seperti ini. Oh, daerah spiral itu nanti kemiringannya seperti ini. Bagian kiri ini datar, yang sini miring. Kebetulan lingkungnya ke kanan ini ya. Oh, jadi daerah sini, dari sini ke sini, itu gambarnya ini. Nah, begitu juga dengan daerah sini. Dari daerah sini ke sini, dari sini ke sini, itu seperti ini bentuknya. Seperti ini nih, kalau dipotong. Nah, dari sini ke sini. Gitu. Nah, penjelasannya ini, gambar ini kan sisi kiri nih. Ini sisi kiri, sisi kanan. Gitu. Makanya di sini angkanya ini kan minus ya daerah. Tapi ini daerah yang circle nih. Yang di sini positif karena ini miring ke arah dalam, ini ke arah luar gitu. Yang di sini ini kan ada peralihan dari yang normal gitu ya. Yang normal ini ke bentuknya seperti ini. Jadi daerah sini ini peralihan dari bentuk seperti ini, normal semua, sisi kiri normal, sisi kanan normal, ke arah sisi kiri datar, ke arah sisi kiri datar dan arah kanannya masih normal gitu. Itu maksudnya itu. Jadi yang daerah ini berarti kalau ini garis ini saya rubah gitu ya. Ini saya potong trim di sini misalnya ya. Garis ini Bapak teruskan ke sini, kemudian garis 2%-nya itu di sini, berarti salah gambarnya. Harusnya nikungnya ke arah kiri gitu loh. Paham nggak, Alan? Iya, Pak. Nah, kalau ini ditaruh di sini, ini berarti nikungnya ke kanan. Nikungnya ke kanan. Jadi klop gambarnya gitu. Ini kan kebetulan sama nih, nikungnya ke kanan semua kan. Kalau kita ngelihat di sini, arahnya ke sana, ini dari sini ke sana, kan nikung ke kanan semua nih. Nah, ini menjelaskan gambar ini gitu. Ini menjelaskan gambar ini. Tapi kalau garis ini Bapak pindah ke atas red gitu, ini Bapak teruskan, ini Bapak trim, di sini Bapak kasih notasi 2%, oh berarti ini nikungnya ke kiri nih gitu. Jadi gambarnya begini nanti set nikung ke sana dan ini juga harusnya ke sana gitu. Paham ya?
Iya, Pak. Oke, itu tuh daerah yang spiral. Nah, daerah yang circle, ya di tengah ini. Kalau circle kan lebih gampang mahamin gambarnya. Tinggal, ya pasti bentuknya seperti ini, gitu ya. Bentuknya pasti seperti ini, daerah SC ke SC. Hanya notasi. Miringan. Ya, ada yang minus, ada yang positif, gitu aja. Gampang kan? Tapi Iya, angkanya harus sama. Kalau nggak sama, ya nggak bisa lurus segini kan. iya. Misalnya di sini -3, di sini -3,5. Tentunya nanti begini di sini tambah miring kan gitu. Nah, itu nggak boleh, harus lurus gini. Paham ya? Iya, Untuk Pak. daerah yang sini, ini sama dengan ini. Ini hanya cara menampilkan gambar. Jadi gambar ini adalah gambar 3D-nya atau isometri. Nah, gambar ini nanti nempelnya di gambar plan-nya atau situasi yang sudah ada garis rencana, kemudian ini ditempelin di situ, di tikungan. Misalnya gini maksudnya. Maksudnya gini. Misalnya, nah kita zoom ya. Ini jalan tol. Nah, di jalan tol ini ada tikungan. Nah, gambar yang kayak layang-layang itu nempelnya di sini nanti. Oh, di sini berarti nanti ada PI gitu kan. Nah, ini nolnya di sini, ini jaringannya ini berapa. Nah, tikungan yang ini berarti nolnya di sini, PI-nya di sini gitu. Jadi gambar itu yang kayak layang-layang itu nempelnya nanti di sini, di trase gitu. Iya. Kemudian gambar yang ini nempelnya di mana? Ntar saya tutup ya, bingung. Bukan yang atas, tapi yang bawah itu nempelnya di mana? Ada yang masih ingat nggak? Gambar ini nempelnya di mana? Gambar teknik loh, masa lupa? Denah, Pak. Kok denah, masa? Wilayot. Ya, di penampang memanjang. Oh iya. Masih ada nggak ya? Ntar Bapak buka aja lah biar kamu bisa bayangin. Kemarin di gambar teknik ya. Kita kuliah gambar teknik jalan jembatan. Masih ada nggak tapi ya? Bapak lupa naruhnya lagi. Buka ini aja lah. Waduh, lama ini nyarinya. Pengukuran. Ah, di sini loh. Di long profil. Ah, ini. Ada, untungnya ada. Nah, ini. Nah, ini di sini. Udah ya? Halo? Halo. Nah, ini nampilnya di sini. Karena di sini ada PI nih. Ini PI kan? Ini Ya. ada PI lagi, di sini ada PI lagi. Makanya di sini ada 3 nih. Tapi yang kayak layang-layang itu kalau mau ditampilin ya di sini, di sini. Oh, berarti nanti ini nolnya di sini berarti. Yang sini ada 0 di sini, ada jari-jari lingkaran gitu. Nah, terus tikungannya jenisnya apa gitu. Kalau lihat ini, tapi ini gambarnya tidak terlalu lengkap ya. Kalau kita coba lihat. Kok ngeheng ya. Akhirnya gitu. Ini tipenya apa nih? Nah, yang kiri kanan sama nih, kemiringan 3%. Di sini jadi 7%. Ini C ke C. Oh, ini full circle juga nih. Nah, kira-kira gitu. Ada yang lain? Apa sudah jelas belum, Alan? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ada yang lain nggak? Kalau yang gambar isometri tadi itu panjang jari-jari lingkaran itu dari pinggir ke sampai pinggir juga, Pak? Yang ini? Iya.
Jari-jarinya ya nanti dihitung ya. Nah ini kalau diteruskan kan dia juga akan ada perpotongan ya di situ. Ini kalau saya Bapak tarik garis lurus terus garis lurus kan ada perpotongan nanti di sini kira-kira. Sama sih ini. Ini kan SC ini CS nih. Ini kan pertemuan dari sini. Nah itu 0. Itu. Jadi jari-jarinya ya RC ini, jari-jari tikungan. Jari-jari tikungan itu RC ini. Jadi bukan ini, kalau ini panjang busurnya atau LC gitu ya. LC yang sini RC, ini jari-jari tikungan. Ini panjang tali busur tikungannya, panjang tali busurnya. Paham, Denny? Iya, Pak. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau tidak ada, sebelum Bapak tutup, Bapak kemarin ada yang ini ya, ada mata kuliah yang harusnya sudah masuk, tapi belum masuk ya, yaitu BIM ya. Iya Pak, BIM. Benar nggak? Karena pas kita ada pelatihan BIM, setelah itu cuti bersama ya. Iya Pak. Oke, jadi Iya, Pak. dan itu kan nanti Bapak masuk duluan tuh yang BIM itu kapan ya? Besok apa kapan ya? Besok ya? Bapak lupa nanti lihat lagi. Besok kayaknya Pak. Nah di awal Bu Naneng udah ini belum ngasih pengarahan terkait BIM belum ya? Belum Pak. Belum, Pak. Nah kalau belum, nah nanti kalian yang punya laptop. Karena kalau BIM itu tanpa praktek kayaknya sulit ya mencernanya. Nah, kalau yang punya laptop, kalian di awal ini, nggak mau tutup ya? Bentar. Di awal kalian ini ya, install aja, ini enteng kok, tidak terlalu berat. Ini SketchUp 2000 berapa aja, kalau versinya terserah lah. Mau 2020, 2008 juga boleh gitu ya. Ini kebaca ini ya. Nih. Ya, Pak. SketchUp ya Pak? Ya, SketchUp ini kamu install gitu ya. Kamu install, kalian bisa download lah sendiri. Gampang lah, nggak harus ke Kriacom gitu ya. Pokoknya di Google aja, cari aja free download SketchUp gitu, banyak gitu. Waduh ini, nah ini SketchUp. Nah nanti kita akan mulai dari sini. Nah kalau sudah paham dengan SketchUp nanti jadi pasti gambarnya 3D itu, gambarnya 3D. Setelah itu nanti kita masuk ke software BIM yang lain. Bisa Tekla atau bisa ini Cubicos nanti gitu. Nanti kita akan belajar itu. Kebetulan kita juga pengadaan tahun ini Cubicos. Kita mungkin besok sudah kontrak ya, kontrak software Cubicos dan juga komputer. Tadi Pak Andi ngasih kabar sepertinya lelangnya lancar. Jadi kita mudah-mudahan dapat komputer kalau nggak salah tapi cuma 28 tapi dengan spek tinggi untuk itu. Tapi sayangnya kita belum bisa langsung praktek. Oke, itu ya, Bapak. Jadi jangan coba, karena kalau BIM itu kayak gambar teknik. Jadi kalau nggak nyoba langsung kayaknya agak sulit nanti. Enggak. Ya. Ada lagi sebelum Bapak tutup? Nanti materinya siang Bapak upload di LMS yang tadi ya. Yang materi geometri jalan. Sekalian Kode absen juga. enrollnya, Pak. Hah? Ya, enrollnya nanti Bapak kasih setelah Bapak upload, dan juga absen aja di situ nggak apa-apa. Siang nanti. Oke, makasih Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.